pertanyaan UAS dengan mata pelajaran kreativitas anak. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara pengembangan kreativitas bidang nilai agama dan moral? Cara pengembangan kreativitas bidang nilai agama dan moral adalah 1. Berdoa untuk setiap kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak membaca doa, baik itu sebelum dan sesudah beraktivitas, mulai dari ketika hendak makan, ke kamar kecil, ke toilet, dan tidur atau lain sebagainya. 2. Bergiliran. Biasakan anak-anak untuk dapat bersabar menunggu giliran. Dan yang ketiga, media permainan. Pada dasarnya, anak-anak suka bermain. Untuk itu, didiklah anak-anak untuk bermain sambil belajar. Dan yang keempat, mengajak anak ke pengajian. Dengan mengajak anak ke pengajian, bisa melatih kemampuan bersosialisasi. Dan yang terakhir, bacakan buku. Dengan membaca buku, tentunya dapat melatih perkembangan otak pada anak dan memperbanyak kosakata pada anak. Pilihlah buku cerita yang bergambar menarik. Dan pertanyaan yang kedua yaitu tentang mengapa pengembangan kreativitas fisik motorik menjadi dasar pengembangan bidang lainnya. Jawabannya karena itu sangatlah penting untuk melatih fisik motorik anak usia dini karena masih sering diabaikan oleh para orang tua. Padahal perkembangan motorik menjadi tolak ukur dalam menilai tumbuh kembang si kecil. Orang tua pastinya menginginkan anak yang sehat dan tumbuh secara normal. Namun terkadang ada kasus di mana orang tua lalai sehingga menjadi masalah dalam tumbuh perkembangan anak. Bagi Anda yang masih belum tahu betapa pentingnya pelatih tersebut, berikut ini beberapa alasan pentingnya fisik motorik untuk anak. Yang pertama, meningkatkan perkembangan kognitif. Salah satu pentingnya pengembangan fisik motorik anak usia dini adalah membantu meningkatkan perkembangan kognitifnya. 2. Menciptakan dan membangun sikap mandiri. Melatih fisik motorik anak usia dini juga berguna agar anak lebih mandiri. Jadi, jika ingin anak menjadi tumbuh secara kuat dan mandiri, latihlah sejak dini. Dan yang ketiga, membangun dan memupuk rasa percaya diri sejak dini. Fisik dan motorik anak usia dini jika dilatih akan menciptakan rasa percaya diri. Yang keempat, fisik dan motorik anak usia dini membantu anak untuk melatih lebih fokus. Yang kelima, merangsang kemampuan imajinasi dan kreativitas anak. Dan yang terakhir, mempererat hubungan dengan orang tua. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya yaitu Enil Elidia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu bagaimana upaya pengembangan kreativitas bidang kognitif. Nah, pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif melibatkan stimulasi dan latihan otak untuk memperluas kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan menghasilkan gagasan baru atau ide-ide baru. Nah, adapun pengembangan kreativitas dalam bidang kognitif yaitu ada beberapa hal atau upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu stimulasi sensorik. Nah, memberikan pengalaman sensorik yang beragam kepada anak seperti bermain dengan pasir, air, cat air, atau bahan alaminya. Nah, hal ini membantu merangsang indera dan memperluas pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Nah, itu telah membuat pengembangan kognitif anak. Yang kedua itu contohnya itu bermain peran, mendorong anak untuk bermain peran dan menggunakan imajinasi mereka, misalnya bermain dokteran, berpura-pura menjadi petugas pemadam kebakaran. Hal ini bisa melatih kemampuan berpikir kreatif dan mengembangkan pemahaman sosial terhadap anak. Ya, lanjut soal yang nomor 4. Bagaimana pengembangan kreativitas bidang seni anak? Yang pertama, pengembangan kreativitas dalam bidang seni pada anak sangat penting untuk membantu mereka mengungkapkan diri, mengembangkan imajinasi, dan memperluas keterampilan mereka. Nah, ada pun beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kreativitas seni pada anak. Yang pertama itu memberikan akses pada berbagai jenis seni.
Biarkan anak Anda terlibat dalam berbagai jenis seperti melukis, menggambar, memahamat, membuat kerajinan tangan, menari, nyanyi, atau bermain musik. Ini akan membantu mereka menemukan minat dan bakat yang berbeda. Yang kedua itu contohnya berikan bahan dan alat yang tepat. Pastikan kita sebagai guru menyediakan bahan seni yang sesuai dengan usia anak SD. Misalnya berikan pensil, warna, kertas cat air, pensil, grafik, dan bahan lainnya dibutuhkan untuk melukis. Jika anak tertarik pada musik, berikan alat musik sederhana dan biarkan mereka berkembang di bagian musik. Yang ketiga itu dorong eksplorasi dan percobaan. Biarkan Anda bereksperimen dengan berbagai teknik seni. Jangan takut jika hasilnya tidak sempurna. Biarkan anak tersebut, kita sebagai guru itu tidak boleh langsung bilang, nah ini salah. Nah seharusnya kita sebagai guru, agar pengembangan seni itu terjalin dengan lancar, kita sebagai guru bisa memberi motivasi terhadap anak atau peserta didik. Nah, nomor 5 atau nomor yang terakhir itu bagaimana keterkaitan pengembangan kreativitas bidang nilai dan moral, kognitif, psikomotorik, dan bidang seni. Pengembangan kreativitas dalam bidang seni memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, pengembangan nilai dan moral berkaitan dengan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai moral. Melalui ekspresi atau artistik, anak dapat menggambarkan perasaan, pengalaman, dan pandangan dunia mereka. Seni juga dapat menjadi platform untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan etika. Misalnya, melalui seni, anak dapat menggambarkan nilai seperti kebaikan, empati, solidaritas, toleransi, dengan rasa sosial yang tinggi. Nah, dengan berlatih, seni ada dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Nah, hubungan seni dengan kognitif. Dengan adanya bidang kognitif, sebelum anak mengembangkan seni, tentu anak harus memiliki bidang kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman. Nah, pada saat anak berlatih, tentu anak itu harus memiliki ide bagaimana sih cara dia ingin melukis sesuatu. Nah, itu perlu bidang kognitif. Yang selanjutnya itu tentang bidang psikomotorik dengan seni. Tentu kegiatan seni seperti melukis, menggambar, atau memahamat melibatkan penggunaan keterampilan psikomotorik. Nah, contohnya tadi, setelah anak memiliki nilai dan moral, terus anak sudah memiliki pemahaman atau pengetahuan, lalu tentu anak tersebut ingin melukis contohnya, tentu anak tersebut harus memiliki psikomotorik dulu seperti dia melukis dulu, tentu memerlukan tangan, mata, dan bisa juga anak tersebut mengontrol gerakan mereka dengan lebih baik. Bagaimana sih cara dia melukis biar menjadi sempurna. Nah, itu tentu memerlukan psikomotorik. Nah, yang terakhir itu tentang bidang seni. Tentu saja pengembangan kreativitas dalam bidang seni berkontribusi langsung pada pengembangan keterampilan dan pemahaman dalam seni itu sendiri.